Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara kaum muslimin rahimakumullah. Ada satu hadis qudsi yang menjadi konsep kehidupan kita dalam beragama dan menjalani kehidupan yang cukup penting untuk kita ketahui. Kata baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsinya, "Abdi khalaqtuka li'ibadati fala tal'ab." Hambaku, aku menciptakan engkau untuk beribadah, maka janganlah kalian bermain-main. Wa kafaltu laka rizqaka fala tata'ab. Dan aku menjamin rizki untuk kalian, maka janganlah sampai terlalu kepikiran. In qalla fala tahzan. Jika karunia yang aku berikan kepada kalian sedikit, maka jangan terlalu bersedih. Wa in kafura fala tafrah. Dan jika rezeki yang aku berikan kepada kalian berlimpah dan begitu banyak, maka jangan terlalu bergembira. Kata Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam hadis qudsi ini, menyambungnya, in anta radita bima qasamtuhu lak. Jika engkau ridho dengan apa yang aku berikan, dengan apa yang aku gariskan, dengan apa yang aku takdirkan dalam sisi-sisi kehidupan kalian, dalam berumah tangga, dalam memiliki keturunan, dalam mendapatkan jodoh, dalam memiliki harta. Jika engkau ridho dengan apa yang aku berikan, maka aroh tabadanak, itu akan menjadikan badanmu sehat, wa akhlak, dan otakmu tidak stres. Dan poin terpenting kata Allah, wa kunta indi mahmuda, dan derajatmu di mataku mulia. Dan sebaliknya, Bapak Ibu hadirin sekalian, wa ilam tardo bima qasamtuhu lak. Jika engkau tidak ridho dengan apa yang aku berikan, engkau tidak menerima, engkau merasa seakan-akan tertekan dan ngambek dengan apa yang aku berikan, kata Allah, at'abda badanak, itu hanya akan menjadikan badanmu letih, wa akhlak, dan otakmu stres, wa kunta indi mazmuma, dan derajatmu di mataku hina. Karena sesungguhnya pada hakikatnya apa yang telah Allah berikan, apa yang kita jalani dalam kehidupan ini adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting adalah kita ikhtiar. Makanya dalam lanjutan hadis qudsi ini kata Allah, wa izzati wa jalali, demi keagungan dan kemuliaanku, demi kebesaranku, la usallitanna 'alaika dunya fanqudu fiha waqtal wuhush thumma la yusibuha illa ma katabtuhu lak. Sungguh aku akan menjadikan kalian wahai manusia memiliki kecenderungan begitu mencintai harta, begitu mencintai dunia, hingga kalian seperti binatang buas yang mengejar, menerjang ke kanan dan ke kiri, pergi pagi pulang sore hanya untuk dunia. Bahkan tidak jarang ada di antara kalian yang lupa dengan ibadah, yang lupa dengan akhirat karena mengejar dunia. Tsumma la yusibuha illa ma katabtuhu lak. Padahal kata Allah, apa yang kalian kejar-kejar itu tidak akan didapat kecuali apa yang telah aku gariskan. Maka kita sebagai orang beriman, berdasarkan hadis qudsi ini, kita hanya memiliki dua kewajiban. Kewajiban yang pertama adalah ikhtiar yang benar, ikhtiar yang maksimal. Bagaimana ikhtiar yang maksimal itu? Ada seorang syekh, ketika dia ditanya, "Syekh, bagaimana ikhtiar yang maksimal itu?" Syekh itu tidak menjawab. Syekh itu mengumpulkan santri-santrinya, mahasiswa-mahasiswanya untuk berkumpul besok di lapangan. Ketika berkumpul di lapangan, Syekh itu meminta seluruh siswanya untuk lari, berputar mengitari lapangan yang ada sebanyak mungkin. Lalu semua berputar, berkeliling, berlari bersama Syekh itu. Ada yang 20 kali putar lapangan istirahat, ada yang 30, ada yang 40, tapi Syekh itu masih saja berputar. Berputar, yang lain sudah tidak ada. Hingga Syekh itu pingsan dan jatuh. Lalu dibawalah Syekh itu ke pinggir lapangan, diminumkan ketika siuman. "Syekh, kenapa engkau
berlari, berputar sebanyak itu. Inilah ikhtiar yang maksimal. Bapak Ibu hadirin sekalian, maka ikhtiar adalah sesuai kapasitas yang mampu dia lakukan pada batas, tidak lagi dia mampu melakukannya. Inilah yang disebut dengan ikhtiar. Maka dalam contoh singkat, ketika orang melamar pekerjaan, satu surat dilayangkan, ditolak, surat kedua, surat ketiga, surat keempat, begitu selanjutnya selagi dia masih bisa melakukan itu dalam konsep yang disebut dengan ikhtiar. Itu kewajiban pertama. Maka kewajiban seorang pedagang adalah ikhtiar. Yang kedua adalah tawakal. Pedagang berdagang, dia tidak wajib untung. Maka untung yang dia peroleh pada hakikatnya dari Allah, dan rugi yang dia dapatkan juga pada hakikatnya dia dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia tidak akan pernah merasa stres. Baik untung maupun rugi itu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia bertawakal kepada Allah. Begitu juga seorang penuntut ilmu. Orang yang belajar, mahasiswa, pelajar, siswa, tidak wajib dia menjadi orang yang alim. Kewajibannya hanya belajar, dan belajar yang baik. Lalu diserahkan. Kewajiban yang kedua, tawakal kepada Allah. Sama dengan yang lainnya. Ya. Demikian Bapak Ibu hadirin sekalian, semoga ada manfaatnya dan semoga bisa menginspirasi kita bagaimana ikhtiar yang benar dan bagaimana kita menyikapi kehidupan ini sehingga seluruhnya dalam konsep ibadah dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.